Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode Ada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Halo pemirsa. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami hormati, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ayu Anggreni Tambunan, pengamat pariwisata. Nah, pada pagi hari ini kita berbincang-bincang dengan Ayu tentang pengembangan wilayah pariwisata Danau Toba. Kita berikan kesempatan kepada Ayu ya untuk menyapa pemirsa Gorissa dan TV terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri ya, baru kita masuk ke topik. Silakan Dio. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Pak Goris. Selamat pagi pemirsa Gorissa dan Selamat pagi di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Ayu Anggreni Tambunan atau yang biasa disebut Ayu Tambunan. Kebetulan saya dulunya mahasiswa Pak Goris Sahdan di Yogyakarta. Dan sekarang kebetulan saya kalau dikatakan sebagai pengamat pariwisata, mungkin itu terlalu jauh, Pak. Ya di sini masih sama-sama proses belajar lah gitu. Saya juga belajar banyak dari Pak Goris, walaupun tidak secara langsung, secara virtual gini juga bisa dikatakan sebagai proses pembelajaran ya kan Pak? Ya. Ya, jadi di sini kira-kira saya akan lebih tepatnya berdiskusi sih, mendiskusikan bagaimana sih pengembangan pariwisata Danau Toba. Mengingat bahwa pengembangan wilayah itu adalah pada dasarnya gerakan untuk meningkatkan fungsi lahan dan penataan baik itu dari kesejahteraan masyarakat sosial, budaya, ataupun dari aspek ekonominya. Dan tentunya pengembangan wilayah ini merujuk pada pembangunan di wilayah tersebut. Jadi pembangunan wilayah di wilayah Danau Toba ini terbagi beberapa aspek. Ada aspek infrastruktur, ada perdagangan dan jasa, ada industri. Tapi industri sepertinya tidak terlalu. Ada konstruksi. Kalau secara umum itu ada industri, ada konstruksi, ada pariwisata, dan lain sebagainya. Untuk di diskusi pada pagi hari ini, saya akan memfokuskan pada pengembangan pariwisata di Danau Toba. Jadi mengingat Danau Toba ini adalah salah satu danau yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Dan Danau Toba ini merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Jadi danau ini terbesar di dunia ini, Pak. Ya. Potensi yang dimiliki Indonesia yang bisa membawa nama Indonesia mendunia, menurut saya salah satunya adalah Danau Toba, begitu. Jadi Danau Toba ini letaknya diapit oleh 7 kabupaten, Pak. Jadi saking dia besarnya danau ini, saking luasnya, jadi terdapat 7 kabupaten yang mengelilingi. Kabupaten apa aja yuk? Juga danau. Oh iya Pak, ada Kabupaten Simalungun, ada Kabupaten Karo, ada Kabupaten Bumbang Hasundutan, ada Kabupaten Dairi, ada Kabupaten Tapanuli Utara, ada Kabupaten pokoknya dekat juga dengan kota Pematang Siantar. Dan untuk akses dari ibu kota provinsi, kota Medan, ke Danau Toba juga sebenarnya memakan waktu yang lama. Tapi disinilah akan kita bahas peran pemerintah tadi sudah berperan gitu. Pemerintah tadi sudah berperan agar membangun akses sarana infrastruktur dari ibu kota provinsi ke lokasi Danau Toba tersebut. Padahal kalau di
ditempuh dengan jarak normal itu jaraknya lumayan jauh Pak, bisa sampai 4 sampai 5 jam. Tetapi karena adanya pengembangan wilayah ini yang dicanangkan oleh pemerintah, jadi mungkin bisa lebih baik lah, lebih cepat begitu. Mengingat juga Danau Toba ini termasuk dalam 5 destinasi prioritas pariwisata di Indonesia Pak. Jadi di pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini, pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai salah satu 5 destinasi prioritas di Indonesia. Karena mungkin pemerintah juga melihat bagaimana potensi Danau Toba ini jika dikembangkan begitu. Karena mungkin orang luar negeri mengenal Bali, tetapi ada juga yang tidak mengenal Indonesia begitu. Banyak mereka yang belum tahu bahwa Bali itu Indonesia loh gitu. Jadi saya pernah nih Pak chattingan dengan orang luar negeri. Dia tidak tahu di mana Indonesia. Tetapi ketika saya katakan Bali, oh yes Bali, I know katanya. Padahal Bali itu bagian Indonesia. Nah begitulah. Saya inginnya ketika saya mengatakan bahwa saya tinggal tidak jauh dari Danau Toba, saya inginnya orang luar negeri itu berpikir, oh ya Indonesia, langsung begitu. Bukan, oh ya Bali, oh ya Danau Toba, tetapi oh ya Indonesia, begitu. Saya ingin mengenalkan Danau Toba lebih secara dari ukurannya. Kenapa dia diapit oleh 7 kabupaten? Tidak ada di 1 kabupaten kan gitu. Karena yang pertama tadi saya katakan Danau Toba ini adalah satu-satunya danau vulkanik terbesar di dunia. Lalu kenapa dia besar? Karena luasnya itu panjangnya itu mencapai 100 km, Pak. 100 km. Lebarnya itu mencapai 30 km dan kedalamannya itu 1.600 meter. Jadi sebenarnya kedalaman Danau Toba ini tidak bisa diukur secara 1.600 meter, tidak bisa tetap karena lain pengukuran di sisi, lain tingkat kedalamannya begitu. Cuman pemerintah mengambil kedalaman rata-rata yaitu sekitar 1.600 meter. Kembali lagi ke pengembangan kawasan Danau Toba tadi, pengembangan wilayahnya. Jadi ketika kita ingin memajukan pariwisata kita, tentunya kita harus berfokus pada apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan pengembangan pariwisata itu. Jadi di sini saya memakai salah satu teori dari Profesor Robert Sibarani. Kebetulan beliau itu guru besar di Universitas Sumatera Utara. Jadi beliau mengatakan bahwa untuk melakukan pengembangan pariwisata kita harus melakukan yang namanya 4 ASC. Ini menurut beliau dan saya pribadi merasa setuju. Jadi 4 ASC ini adalah yang pertama atraksi, yang kedua adalah aksesibilitas, yang ketiga ada amenitas, yang keempat ada ancillary, yang kelima safeness, dan yang keenam comfort. Coba saya buka satu-satu. Kalau untuk yang di atraksinya sendiri, atraksi di Danau Toba ini, Danau Toba memiliki potensi atraksi. Atraksi itu merupakan sesuatu yang ingin kita tunjukkan kepada wisatawan. Bisa dikatakan atraksi ini sebagai daya tarik. Jadi daya tarik yang ada di Danau Toba itu tidak hanya Danau Toba saja, Pak, tetapi ada juga air terjun, ada juga sungai, ada juga lahan pertanian, ada juga budaya, ada juga wisata religiusnya. Begitu. Jadi menurut saya sebenarnya Danau Toba ini ketika dikembangkan maka dampaknya itu tidak hanya ke Danau Toba itu sendiri, tidak hanya ke masyarakat di sekitar Danau Toba itu sendiri, tetapi ada banyak masyarakat yang di 7 kabupaten itu pun mendapatkan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada aspek aksesibilitas. Nah, di sini dia peran pemerintah yang paling nampak itu ada di aspek aksesibilitas ini, Pak. Jadi pemerintah telah membangun jalan dari ibu kota provinsi, yaitu kota Medan, ke Danau Toba. Semuanya dari 7 kabupaten ini, semuanya jalannya mulus-mulus, Pak. Jalannya aspal.
Lalu juga pemerintah juga membangun bandara yang disebut Bandara Silangit, itu ada di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu kabupaten yang mengapit Danau Toba itu tadi. Jadi ketika ada wisatawan dari mancanegara ataupun domestik yang ingin ke Danau Toba tidak perlu turun di Medan, tetapi bisa langsung ke Bandara Silangit, sehingga jarak tempuh yang dilalui itu menjadi lebih singkat. Lalu ada juga aksesibilitas ini sebenarnya yang cukup perlu itu seperti jasa travel. Karena wisatawan itu tidak hanya melakukan kegiatan wisata itu tidak hanya berdasarkan backpacker, tapi ada juga yang ingin menggunakan jasa tour and travel sebagai fasilitas untuk melakukan kegiatan wisata. Lalu yang selanjutnya aksesibilitas yang menurut saya cukup perlu, tetapi ini masih kurang gitu. Pemerintah juga kurang memfasilitasinya, seperti rambu-rambu jalan. Jadi sebenarnya kita kan butuh juga nih ada tulisan air terjun, tanda panah ke sana, atau Danau Toba Pemandian ini ke sana, karena mengingat atraksi di Danau Toba ini cukup banyak, jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu, seperti rambu-rambu yang saya sebutkan tadi itu cukup perlu menurut saya. Mengingat yang wisatawan yang datang ke Danau Toba ini bukan hanya orang Danau Toba. Contohnya seperti saya pribadi saja, ketika saya tidak menemukan rambu-rambu seperti itu, ya bisa saja saya nyasar, tidak jadi berwisata, malah saya jadi jalan-jalan tidak jelas, kan gitu. Lalu aspek yang ketiga itu ada amenitas. Amenitas di sini maksudnya adalah fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung ini contohnya seperti penginapan, restoran. Penginapan itu ya ada yang dari paling murah sampai yang paling mahal. Contohnya hotel atau motel atau homestay. Jadi kebanyakan Pak Goris yang saya perhatikan daerah wisata Danau Toba yang mungkin dia di desa, lebih tepatnya mereka itu baru-baru mencetuskan desa wisata. Mengingat anggaran yang terbatas, jadi mereka memanfaatkan rumah mereka sebagai homestay untuk para wisatawan. Jadi harganya juga lebih murah dan mendapatkan dampak kepada masyarakat, dampak ekonomi. Lalu yang selanjutnya itu ada juga restoran. Seperti yang kita ketahui juga, ketika seseorang ingin melakukan kegiatan wisata, tentunya mereka juga butuh yang namanya makan. Jadi restoran ataupun warung makan atau apapun itu yang bentuknya untuk tempat makan dan minum para wisatawan itu wajib diperhatikan oleh pemerintah, karena mengingat Danau Toba ini diapit oleh 7 kabupaten dan kebetulan 7 kabupaten ini adalah mayoritas agamanya Kristen Protestan, jadi seharusnya karena masing-masing dari agama kita yang ada di Indonesia ini kan banyak, dan masing-masing dari agama itu kan mungkin ada makanan yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jadi untuk di situ kita menginginkan pemerintah agar meningkatkan lagi untuk di aspek restoran ini, di aspek amenitas ini. Lalu aspek yang keempat itu ada ancillary. Ancillary ini bisa dikatakan seperti ketersediaan organisasi di lokasi pariwisata, Pak Goris. Contohnya seperti organisasi anggota kelompok sadar wisata. Kebetulan anggota kelompok sadar wisata ini sudah diakui oleh negara dan SK-nya sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membentuk kelompok organisasi wisata yang ada di daerah-daerah tujuan wisata. Ini adalah tujuannya untuk bagaimana pengembangan lokasi objek wisata itu tadi bisa berkembang, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Dan juga didukung masyarakat sekitar, karena kalau hanya mengandalkan pemerintah atau investor tanpa ada peran dari masyarakat setempat, juga pengembangan pariwisata itu bisa dikatakan nol juga, ya kan Pak? Lalu yang kelima itu ada safeness. Safeness itu bisa dikatakan sebagai keamanan. Jadi pemerintah di sini menurut saya harus
meningkatkan tingkat keamanan di lokasi pariwisata Danau Toba. Mungkin Danau Toba bisa belajar dari Bali. Ketika kita berkunjung ke Bali, kita merasakan Kenyamanannya. hal-hal bagaimana ya maksud iya Pak, keamanannya tadi ketika kita kehilangan barang begitu atau barang kita ketinggalan, pasti mereka memanggil kita, beli barangnya ketinggalan. Nah, seperti itu. Jadi saya juga menginginkan hal seperti itu ada di Danau Toba gitu. Mungkin karena Danau Toba masih keterbatasan pengalaman atau pendidikan atau pelatihan atau pengembangan atau seperti apa daripada SDM-nya sendiri, kita juga masih bersama-sama pemerintah lah tentunya kita semua ingin mengevaluasi lah di bagian keamanan ini sendiri. Cuman saya lihat sih menurut observasi saya di beberapa titik lokasi wisata di Danau Toba ini sudah disediakan seperti posko keamanan begitu. Cuman kan posko keamanan ini dijaga apabila malam hari, ketika siang kita tidak tahu. Ketika kita kehilangan barang kita di siang hari, kita tidak tahu mau melapor kepada siapa. Nah, itu sebenarnya yang menjadi evaluasi penting nih bagi pemerintah setempat. Lalu juga yang terakhir itu ada comfort, Pak. Comfort ini maksudnya kenyamanan. Jadi kita bersama-sama masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat itu bersama-sama ingin memajukan bagaimana Danau Toba itu agar udaranya tetap sejuk, agar kebersihannya tetap terjaga, agar keindahan lingkungannya itu tidak tercemari. Dan yang paling penting itu agar masyarakat setempatnya itu ramah tamah seperti di Yogyakarta, Pak. Jadi Danau Toba ini harus belajar banyak dari Kota Yogyakarta terkait keramah tamahan penduduknya. Dan itu juga semua aspek pengembangan pariwisata ini juga harus didukung dengan apa saja yang harus dilakukan oleh wisatawan ketika datang di lokasi tersebut, ketika datang di objek Danau Toba tersebut. Jadi sebenarnya ketika saya baca buku itu karya Oka Ayuti, dia keluar tahun 1980-an, Pak. Ternyata dari tahun 1980-an ada orang yang telah merumuskan apa saja yang harus kita lakukan agar lokasi wisata itu maju pesat begitu. Jadi beliau mencetuskan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah something to see atau sesuatu untuk dilihat. Jadi bagaimana kita atau bagaimana pemerintah dan bersama masyarakat setempat itu harus benar-benar memperhatikan apa sih yang akan kita pamerkan untuk dilihat oleh wisatawan, dan itu kembali lagi ke atraksi tadi. Lalu dua itu karena kita tuh harus berpikir kita berwisata tidak hanya mau menyenangkan diri kita sendiri, tetapi kita juga ingin membeli sesuatu untuk oleh-oleh, untuk kenang-kenangan, apapun itu bentuknya seperti souvenir, dan keberadaan souvenir ini tadi bisa mendukung ekonomi kreatif masyarakat setempat begitu. Dan juga yang terakhir itu adalah something to do atau sesuatu yang dapat dilakukan. Jadi kita harus memperhatikan juga nih kepada wisatawan-wisatawan, nantinya kita harus memikirkan apa sih yang harus dilakukan para wisatawan tersebut sehingga mereka mau berkunjung ke Danau Toba ini. Melihat Danau Toba ini kan sangat luas, tetapi ya semua proses semua infrastruktur pembangunan dan lain-lain itu semua masih beberapa masih ada yang dalam proses begitu. Jadi di sini sih saya lebih menyarankan kepada pemerintah dan masyarakat setempat untuk lebih memikirkan something to do tadi, apa yang harus dilakukan oleh wisatawan, apakah ada sesuatu hal yang mungkin tidak ada di lokasi lain. Mungkin bisa saja salah satunya contohnya di wisata budayanya seperti menari tortor, mungkin kan hal tersebut tidak ada di lokasi lain. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan tarian tortor saja, itu tidak cukup, karena menurut saya ketika hanya tarian tortor bisa saja nanti ada yang mengatakan, wah saya ke Danau Toba cuma melihat tari tortor aja selain melihat keindahan alamnya gitu. Jadi maksud saya itu ada yang harus dikeluarkan pemerintah selain keindahan panorama alam dan juga tarian tortor. Apakah pokoknya hal apa deh yang belum ada di lokasi lain gitu.
Dan juga saya ingin menginformasikan nih Pak Goris bahwasannya Danau Toba ini sebenarnya sudah lama ingin dikembangkan oleh pemerintah-pemerintah setempat. Cuman karena letaknya tadi ada di 7 kabupaten, jadi ya mungkin ada semacam rebutan lah begitu. Dan masyarakatnya tadi ini pun masyarakat Kalau di setempat 7 juga, kabupaten kan itu tanggung jawab dari pemerintah provinsi yuk, untuk pengembangannya. Iya benar Pak. Iya benar. Tetapi kembali lagi kan ujung-ujungnya ke pemerintah daerah lagi. Bagaimana ketika begini maksud saya, ketika pariwisata Danau Tobanya di bagian Tapanuli Utara yang maju, otomatis Bupati Tapanuli Utara juga ada di situ dong. Nah, begitu. Jadi sebenarnya ini sudah dalam pengembangan sudah lama, bahkan dari tidak hanya dari pengembangan pariwisata itu sendiri, tetapi didukung juga dari dinas-dinas pendidikan yang ada di Sumatera Utara ini bekerja sama dengan sekolah-sekolah agar para murid Danau Toba ini tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya dilihat dari sisi panorama alamnya, tetapi juga disajikan secara edukatif, secara edukasi. Contohnya seperti ada museum. Jadi di situ dijelaskan bagaimana sejarah adat Batak, apa saja yang digunakan alat perang oleh raja-raja waktu itu, begitu. Ataupun wisata religius, makam raja ini sudah berumur berapa tahun, begitu. Jadi seperti itu Pak Goris. Dan ini satu lagi nih yang menurut saya menarik, yang ada di salah satu desa di pinggiran Danau Toba itu namanya Desa Tipang. Jadi di Desa Tipang itu Pak, ada ritual yang menurut saya di daerah lain tidak ada, mungkin ya untuk Sumatera Utara ini ya. Di daerah lain tidak ada, seperti untuk membersihkan irigasi dari air terjun ke lahan pertanian masyarakat, lanjut ke Danau Tobanya, mengalir ke Danau Toba. Untuk membersihkan irigasi itu mereka harus pakai ritual Pak, harus pakai semacam ya ritual adat lah, adat Batak. Artinya mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan air ini secara terus-menerus setiap detik selama beratusan tahun, tidak putus sampai sekarang. Dan itu dilakukan 1 tahun sekali. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu atraksi itu tadi sih. Cuman menurut saya ketika atraksi yang berbasis budaya saja yang dikembangkan, itu akan menarik peminat pengamat budaya ataupun pecinta budaya ataupun budayawan. Tetapi kalau untuk semacam usia-usia generasi muda ataupun dewasa lainnya yang tidak terlalu menyukai budaya atau yang tidak terlalu tertarik terhadap budaya, menurut saya itu menjadi hal yang kurang dan harus dikembangkan oleh pemerintah itu sendiri. Tentunya pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, dengan masyarakat setempat juga. Yang paling penting dukungan penuh dari Indonesia, dari Kementerian dan Presiden Joko Widodo. Dan kemarin itu Pak, Bapak Menteri Sandiaga Uno, Bapak Menteri Pariwisata sudah berkunjung Pak ke Danau Toba, dan Bapak Jokowi juga bersama Ibu Iriana sudah berkunjung ke Danau Toba. Mereka melihat bahwa Danau Toba ini wow begitu. Dan saya juga mungkin sudah beberapa kali ke Danau Toba, bahkan sampai sekarang saya tidak merasa bosan gitu. Kalau Pak Goris gimana? Sudah pernah belum ke Danau Toba? Aku jadi tertarik nih ke Danau Toba nih, tapi nggak tahu kapannya. Semoga nanti liburan panjang ke Danau Toba ini ya. Wow. Oke, yuk. Ayu punya siap, waktu Pak, wajib. 1 menit terakhir untuk kampanye tentang Danau Toba ya. Mengajak orang untuk siap, Pak. untuk berkunjung ke Danau Toba ya. Mungkin banyak pemirsa Gurisa dan TV yang siap, Pak. tertarik ya untuk berkunjung ke Danau Toba. Silakan. Untuk pemirsa Gorisa dan TV dimanapun saudara-saudariku berada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri sekalipun, di sini saya akan mempromosikan ketertarikan pariwisata Danau Toba di Sumatera Utara. Jadi
sebelum teman-teman berkunjung ke luar negeri, datanglah ke Danau Toba karena Danau Toba ini memberikan kita semua pemandangan yang indah, masyarakat mungkin yang ramah tamah, belajar dari Yogyakarta juga tadinya, dan lain-lain itu menurut saya tuh sampai tidak bisa mengatakan dengan kata-kata keindahan Danau Toba itu tadi, karena bukti itu lebih lebih menjanjikan daripada omongan gitu. Jadi ayo datanglah ke Danau Toba, nanti saya jemput di bandara. Oke, terima kasih banyak ya Yulia. Ini waktu kita sudah habis dari studio Goris. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas kontribusi Ayu terhadap pengembangan pariwisata Danau Toba ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan peningkatan ya pengunjung ke Danau Toba ya sebagai salah satu destinasi yang diproyeksikan oleh pemerintah ya untuk meningkatkan devisa negara ya. Terima kasih banyak Ayu, salam ke Sumatera ya, selalu sehat dan terus berkarya ya untuk Indonesia yang lebih baik.